Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di acara Mesbah Doa. Malam hari ini kita mau memuji Tuhan, mau meninggikan namanya. Mari kita sama-sama fokus sejenak. Kita mau tanggalkan setiap problematika yang ada. Kita mau fokus mencari wajahnya. Biar Tuhan mengurapi setiap kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu. Haleluya. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih lagi nyatakan, dan ku ingin mengenal-Mu. Haleluya Yesus, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu. Tiada Tuhan yang lain selain Engkau Yesus. Mari sama-sama sembah Dia. Tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu malam ini Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Oh terima kasih. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam. Yes, ya Tuhan Yesus. Tiada kasih yang melebihi Engkau Tuhan Yesus. Yes, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dan ku ingin, yes Jesus, Jesus, Jesus.
Yesus. Oh haleluya. Lebih dalam dari semua yang tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi menyembahmu. Yes. Biar kami boleh menjadi penyembah-penyembah Engkau Tuhan, penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu, Yesus. Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang ku sanjung tinggi nama-Mu, oh Yesus. Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung Engkau, Tuhan Yesus. Tinggi nama-Mu, oh Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi, oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung Engkau Yesus. Tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku. Oh, kami sembah Engkau, kami sanjung nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada keselamatan, hanya nama Yesus yang memberikan kelegaan. Nama Yesus yang memberikan terobosan. Nama Yesus. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Allah yang ku sanjung. Yes, nama hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Oh haleluya Yesus. Hanya Engkau satu di hatiku. Mari lebih dalam lagi. Kami menyembah Engkau, Allah kami yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah-Mu. Oh yes, ya Tuhan Yesus. Tuhan, tiada yang, hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku.
Engkau satu di hati kami Tuhan. Oh, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, mari kita naikkan ucapan syukur kita, naikkan penyembahan kita. Mari umat Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Yes. Ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan malam hari ini. Jesus, Jesus. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, mari sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, yes, ya, yes, yes. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, Yesus. Engkau ku sembah, hanya Engkau yang layak kami sembah. Yesus Tuhan. Yes, mari lebih lagi sembah Tuhan. Kau ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, oh Yesus. Engkau ku sembah, oh Tuhan, oh Yesus, kami menyembah Engkau. Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau ku sembah, oh Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Mari malam hari ini nikmati Tuhan. Yes, Dia hadir di tengah-tengah kita, saudara. Ya, nikmati Dia malam hari ini. Dia ingin memeluk engkau dengan kasih-Nya. Jesus, Jesus, Jesus. Yes. Terima kasih. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Amin, amin. Ku sembah, ya, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagi, mari sembah Dia. Ku sembah, yes Jesus. Kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau. Engkau ajaib Tuhan. Oh Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Kami mengangkat tangan selamanya. Engkau hebat bagi kami. Yes Jesus, ku sembah Kau Tuhan. Yes, sembah Dia, sembah. Kami menyembah Tuhan.
Kau ajaib bagiku. Amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Yes Jesus, Kau hebat bagiku. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Engkau ajaib Tuhan bagiku. Kami sembah Engkau, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau hebat bagi setiap kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, Kau hebat bagiku. Yes. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu malam hari ini yang menyegarkan jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu karena firman-Mu adalah penuntun bagi hidup kami agar kami berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa, saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu yang akan membangkitkan iman dan percaya kita pada Tuhan. Selamat malam Ibu Pastor Debbie Basjir, saya bernama Supriyadi dari Surabaya. Saya seorang jemaat Tuhan ya, saya pernah menjadi majelis tapi hidup saya tidak ada perubahan. Bahkan saya tetap hidup dalam dosa. Saya hidup dalam dosa persinahan bahkan. Tapi sejak saya ikut mesbah doa dan mesbah syukur, itu mulai bulan Mei 2021 sampai hari ini, hidup saya betul-betul berubah dan berbuah Ibu. 30 kali bahkan 60 kali. Oh haleluya ya. Saya tertarik awalnya dari teman istri saya tiap berbicara di telepon. Dia pasti memutuskan karena katanya sudah waktunya untuk ikut mesbah doa dengan anak dan juga menantunya. Lalu saya penasaran, saya cari di YouTube Debbie Basjir gitu. Dahsyatnya Bu, hati saya damai dan sukacita setelah mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie. Betul-betul damai dan bahkan hidup saya diubahkan, saya hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Saya takut jatuh dalam dosa atau berbuat dosa lagi. Saya ini seorang pengusaha.
Saya juga terdampak dari pandemi, Bu. Itu sangat besar, bahkan omset hanya tinggal 20%. Tapi di toko mulai bulan Mei 2021 sampai hari ini saya terus mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie. Luar biasa, Bu. Hati saya tenang dan bahkan saya bisa terkendali. Terus pelan terus pelan tapi pasti omset terus mulai naik dan naik lagi, Bu, sampai dengan hari ini. Saya bekerja hati tenang dan juga damai, Bu. Setiap malam saya mengikuti mesbah doa dan juga setiap pagi mesbah syukur sebelum saya mulai aktivitas atau buka toko. Puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu, saya baru bisa merasakan yang namanya hadirat Tuhan itu sekarang. Oh haleluya. Mendengar khotbah-khotbah Ibu, sekarang saya bisa menangis. Dulu saya sangat sukar untuk menangis bahkan meneteskan air mata. Tapi sekarang setiap kali saya berdoa atau masuk dalam mesbah doa, saya selalu nangis terseduh-seduh Ibu, seperti anak kecil. Banyak mujizat dan juga kebaikan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang sudah saya alami. Apalagi kalau minggu pertama di Sunday Online Ibu ada perjamuan kudus, saya makin diberkati. Ketika saya menerima tubuh dan darah Kristus, saya selalu menangis, Bu. Biarlah Ibu terus semakin dipakai oleh Tuhan, ditambahi hikmat dari surga terus, dan bahkan waktu Ibu lagi pelayanan di Amerika, saya terus mengikuti khotbah-khotbah Ibu. Betul-betul luar biasa, Bu, dan hidup dalam kemenangan saya setiap hari. Biarlah Ibu terus setia dalam melayani di ladangnya, dan terima kasih sekali lagi Ibu Debbie, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat. Dan saya selalu membagikan mesbah doa dan khotbah-khotbah Ibu tiap hari minimal ke 10-15 orang teman saya. Teman-teman usaha baik yang Kristen maupun yang cuma Kristen KTP. Ada juga pada sales-sales di toko saya, Bu. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan memberkati. Amin, ya. Haleluya, satu kesaksian yang sangat luar biasa ya dari seorang bapak, seorang pengusaha yang sangat-sangat ya kalau saya bilang ini kesaksian yang luar biasa. Bapak ini terbuka menyebutkan nama ya dari Surabaya. Dulu pernah jadi majelis ya, tapi hidupnya nggak berubah. Sudah majelis tapi nggak berubah. Tetap hidup di dalam dosa, bahkan hidup dalam persinahan, dalam dosa persinahan. Tapi sejak ya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur bulan Mei tahun 2021, hidupnya betul-betul diubahkan. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Bahkan saya sekarang berbuah 30 kali, 60 kali. Wow. Jadi awalnya Bapak ini tertarik mengikuti mesbah doa karena setiap malam itu teman istrinya itu ya tertarik dari teman istri tiap bicara di telepon kalau malam jam 8 malam selalu bilang ya tunggu ya diputus dulu ya karena saya mau ngikut mesbah doa dengan anak dan menantunya. Lalu Bapak ini penasaran, dia cari di YouTube mesbah doa ya di Debbie Basjir TV. Saya mengucap syukur Pak mendengar kesaksian Bapak yang sangat luar biasa ya. Dulu Bapak terikat dengan dosa bahkan ketika sudah jadi majelis. Sekarang banyak saudara tidak menjamin orang melayani di gereja, bahkan majelis sekalipun banyak yang masih hidup dalam kenajisan, percabulan, yang masih hidup dengan ikatan-ikatan rokok, minuman keras, itu banyak. Ya, tapi kita berdoa biar semua juga boleh mengalami seperti Bapak ya, yang jujur mengakui ya, bahkan dulu masih majelis aja masih bersinah ya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dulu bahkan dia berkata susah untuk menangis dan sekarang setiap hari menangis seperti anak kecil terseduh-seduh. Luar biasa Bapak sedang mengalami lawatan Tuhan, ya, kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Terus jaga api itu, Pak. Ya, dan benar apa yang kata Bapak bilang, Bapak itu selalu nonton khotbah ulang-ulang karena takut jatuh dalam dosa. Harus ada usaha dari kita saudara, supaya kita gak jatuh lagi dan jatuh lagi. Harus ada usaha apa? Dengarkan firman, dengarkan khotbah, membaca Alkitab. Itu usaha agar kita ini bisa melindungi diri dari yang namanya godaan setan.
Ya, puji Tuhan, bahkan sejak pandemi omset tokonya hanya tinggal 20%. Tapi sejak bulan Mei setiap hari dengar khotbah-khotbah, ya di toko pun putar khotbah, bahkan setiap hari membagikan mesbah doa kepada 10 sampai 15 orang. Bapak sudah ikut memberitakan kabar baik, menuai jiwa. Saya yakin ya, mungkin dari seorang yang Bapak bagikan itu ya pasti ada yang dijamah Tuhan. Ya, Bapak aja cuma dengar dari teman istri Bapak yang tiap jam 8 kalau telepon selalu berhenti karena mau ikut mesbah doa, akhirnya Bapak juga diselamatkan Tuhan. Kita melihat saudara ya, enggak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita ini mau sungguh-sungguh ya. Kita bisa mengalami perubahan ketika kita mau, maka Tuhan tuh sanggup. Jangan terus hidup dalam kenajisan, percabulan, persinahan, karena itu membawa ya kehancuran, bahkan murka Tuhan. Tidak ada damai orang yang hidup dalam dosa. Mari kita terus mau hidup dalam kebenaran saudara, karena di dalam kebenaran itu ada damai sejahtera. Terima kasih Bapak dari Surabaya yang luar biasa kesaksiannya malam ini. Tuhan Yesus memberkati, bahkan sampai omset Bapak terus mulai perlahan naik. Ya, dari 20% saja terus naik karena ada ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kesaksian ini membangunkan kita semua. Oke saudara, malam hari ini kita sudah sampai di kitab Obadja. Kita sudah selesai Amos tadi malam saudara ya. Kita akan melanjutkan kitab Obadja. Jadi kitab Obadja ini saudara ya, tema utamanya itu adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu menghakimi orang-orang yang sudah mencelakakan umatnya saudara ya. Jadi ya, secara histori ya, kitab ini menulis tentang bagaimana orang Edom itu terus-menerus mengganggu orang-orang Yahudi saudara ya. Sebelum masa kitab ini ditulis ya, mereka itu ikut dalam serangan-serangan terhadap Yehuda, orang Edom ini ya. Dengan mengingat tanggal-tanggal yang ditulis di tempat ini ya, akan membuat kita mengerti bahwa ya pada akhirnya Tuhan membalaskan ya setiap perbuatan bangsa-bangsa yang juga ikut menghancurkan umat Tuhan. Ya, jadi tokoh penting di dalam kitab Obadja ini adalah orang Edom ya. Tempat utama ada di Yerusalem. Ya, kitab Obadja ini dia memakai banyak bahasa yang puitis saudara. Tetapi ini adalah pernyataan Tuhan. Ya, jadi kitab Obadja ini menunjukkan akibat dari permusuhan lama antara Edom dan Israel. Ya, Edom itu sombong ya dengan kedudukannya yang tinggi, tetapi Tuhan akan menjatuhkan saudara ya orang-orang Edom ini ya, yang berkedudukan tinggi itu ya, yang merasa berkuasa ya dan merasa percaya diri, tapi akhirnya ya dihancurkan Tuhan. Mereka ini adalah satu bangsa ya yang akhirnya binasa saudara karena kesombongannya. Ya, dan akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tuh menentang orang-orang yang sombong, dan dia akan menghancurkan orang-orang yang ya ikut menindas umatnya saudara ya. Iya, kita akan membaca mulai dari ya, ini adalah kitab terpendek di dalam Perjanjian Lama, karena dia hanya terdiri dari kalau nggak salah 2 pasal saja ya saudara, kitab Obadja ini ya. Baik, kita akan lihat dari pasal yang pertama saudara. Ya, Obadja pasal yang pertama, nubuat tentang Edom. Penglihatan Obadja, beginilah firman Tuhan Allah ya. Ini jadi adalah penglihatan Obadja yang diberikan oleh Tuhan tentang Edom saudara. Ya, tentang Edom suatu kabar telah didengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ya ke tengah-tengah bangsa ya. Ke tengah-tengah bangsa-bangsa, bangunlah, marilah kita bangkit ya memeranginya. Ayat 2, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Ayat 3, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Jadi kesombongan Edom ini membuat Tuhan itu murka terhadap mereka, lalu Tuhan menjatuhkan bangsa ini. Saudara, Obadja ini adalah seorang nabi dari Yehuda yang memberitahukan penghukuman Allah terhadap bangsa Edom.
Jadi ada 2 tanggal yang biasa ya diterima untuk nubuat ini, ada 2 tanggal. Ya, satu antara tahun 855 dan 840 sebelum Masehi ketika Raja Yoram dan Yerusalem itu diserang oleh koalisi antara Filistin dan Arab. Ya. Dan yang kedua itu adalah tahun 586 sebelum Masehi ketika Yerusalem dibinasakan sama sekali oleh bangsa Babel. Edom bersuka cita atas kemalangan Israel dan Yehuda, padahal orang Edom dan orang Yahudi adalah keturunan 2 kakak beradik, yaitu Esau dan Yakub. Ya, kita sudah menyinggung sedikit lalu, ingat Edom ini ya adalah bangsa keturunan kakak beradik sebenarnya mereka ini ya saudara, antara Israel dan Yahudi dan Edom ini adalah ya keturunannya itu dari kakak adik, ingat ya, Esau dan Yakub. Ya, mereka itu 2 kakak adik itu yang sudah berantem saudara, dan ya tetapi sebagaimana ya kedua kakak beradik ini terus bertengkar, maka demikian juga Israel dan Edom ini. Allah menyatakan hukuman atas Edom karena perbuatannya yang ya jahat ya terhadap umat Allah, bahkan dia sombong angkuh, terlalu percaya diri. Dia berkata, sesungguhnya aku, Edom ini berkata, ya siapa yang dapat, ya Tuhan berkata ayat 2, sesungguhnya aku membuat engkau kecil. Edom tuh dibikin jadi kecil sama Tuhan. Di antara bangsa-bangsa engkau akan dihinakan sangat. Ya, ayat 3, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, kata firman Tuhan ya. Tinggal di liang-liang batu di sana ya, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ya, kata Edom ini sangat-sangat sombong saudara ya. Jadi Edom ini adalah tetangganya Yehuda di sebelah selatan yang mempunyai perbatasan bersama, tetapi tetangga tidak selalu bersahabat, walaupun tetangga bahkan bersaudara mereka ini sebenarnya ya nenek moyangnya. Ya, tetapi ya tetangga ya ada juga yang bermusuhan saudara. Ya, dan Edom ini sama sekali tidak menyukai Yehuda. Pada saat itu ibu kota Edom adalah Sela, barangkali sebelumnya itu adalah kota Petra ya. Sebuah kota yang dianggap tidak bisa direbut karena dibangun dengan memotong jurang batu yang terjal dan terletak dalam tebing yang hanya dapat dijangkau melalui celah yang sempit. Apa yang menurut Edom adalah kekuatan akan menjadi kejatuhannya. Keamanan di kota mereka. Allah telah membuat mereka jatuh terjerembab dari ketinggian. Kesombongan dengan merasa dapat mencukupi diri, Allah merendahkan mereka. Mereka sombong juga terhadap kekayaan. Pencuri-pencuri akan mencuri semua yang mereka miliki. Ya, Allah akan membuat sekutu-sekutu itu berbalik melawan Edom. Kebijaksanaan orang-orang bijaksana akan dibinasakan. Jadi saudara, kalau saudara ya yang pernah pergi ke Petra ya, itu di sana ya diperkirakan oleh para ahli Edom ini itu ya mereka itu sebelumnya itu adalah ya tempat mereka itu di kota Petra, itu adalah sebuah kota yang ya dianggap tidak bisa direbut atau diserbu karena mereka memotong ya gunung batu, jurang batu yang dipotong menjadi rumah mereka. Jadi itu batu-batu tebing-tebing yang tinggi, mereka tinggal di liang-liang batu. Ini di sana dikatakan ayat 3, ya mereka, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku? Ya, karena memang itu saudara kalau pernah pergi ke Petra, kita lihat tuh ya tebing-tebing tinggi dan di situ ada rumah-rumah yang dibuat dari batu-batu itu. Di sanalah diperkirakan ini suku Edom ini tinggal. Ya, dan orang-orang Edom ini merasa aman dan mereka sombong karena dapat mencukupi diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari kalau mereka itu sedang membodohi diri sendiri karena tidak ada rasa aman yang abadi jika hidup itu terpisah dari Tuhan dan kebenaran. Ingat saudara ya, tidak ada rasa aman yang abadi kalau engkau hidup terpisah dari Tuhan. Itu hanya ada rasa aman yang palsu.
Ya, apakah rasa aman Anda terletak pada benda-benda atau manusia? Tanyakan pada diri Anda. Seberapa jauh rasa aman abadi yang benar-benar diberikan oleh benda-benda atau manusia itu? Harta dan manusia dapat lenyap dalam sekejap, tetapi Allah tidak berubah. Hanya Dia yang dapat memberikan rasa aman yang sesungguhnya. Ya, kita tidak bisa menaruh rasa aman kepada apapun, ya. Semahal apapun pesawat yang saudara naiki, ya, tidak akan memberi saudara rasa aman kecuali engkau ada di dalam Tuhan. Ya, kecuali engkau tinggal di dalam Tuhan dan engkau yakin, ya, berkata bahwa aku percaya di dalam Kristus ada keselamatan. Bahkan sekalipun aku mati, itu adalah sebuah keuntungan. Udah, kita bisa tidur nyenyak di pesawat. Ya, karena kita menaruh iman dan harapan kita pada Tuhan, bukan kepada benda, kepada merek pesawat atau apapun. Ya, rasa aman itu dibutuhkan semua orang, saudara. Tapi ada rasa aman yang palsu di situ dikatakan. Tidak ada rasa aman kalau kita hidup jauh dari Tuhan. Ayat yang keempat, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan bilang, mau naik kemana engkau, mau bersembunyi di mana engkau, sekalipun sarangmu di tempat tinggi, di gunung-gunung batu, aku yang akan menurunkan engkau. Setinggi apapun jabatanmu hari ini, sehebat apapun usahamu hari ini, kalau engkau tidak menghormati Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak hidup dalam kebenaran, bahkan engkau tidak menghargai Tuhan dalam hidupmu, maka semua itu akan jatuh dan lenyap. Bahkan dalam sesaat Tuhan sanggup menghancurkan hidupmu. Jangan macam-macam, saudara. Hormati Tuhan dalam hidup kita, ya. Ayat yang kelima, jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Ya, betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Ya, orang-orang Edom ini sangat sombong dengan kota mereka yang dipahat langsung dalam batu-batu, saudara, ya. Sekarang ini, ya, Petra itu dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia purba, ya. Tetapi itu hanya, ya, sebagai daya tarik turis aja, ya. Bagi saudara yang pernah ke Petra, ya, tentunya kita tahu dan kita melihat sendiri, wow, luar biasa kota itu, saudara. Luar biasa indah dan luar biasa, ya, bagaimana kota itu dibangun pahat-pahat di antara gunung-gunung batu. Ya, dan sekarang bahkan Petra itu menjadi salah satu keajaiban dunia. Banyak turis datang ke sana. Alkitab memperingatkan bahwa kesombongan itu adalah jalan yang paling, ya, pasti untuk menuju kehancuran, ya. Sama seperti Petra, Edom jatuh, demikian juga orang-orang, ya, sombong akan jatuh. Seorang yang rendah hati lebih aman daripada seorang yang sombong, karena kerendahan hati itu memberikan, ya, perlindungan penyertaan Tuhan, ya, dan lebih tepat, ya, kerendahan hati itu mendatangkan perkenanan Tuhan, tapi kesombongan mendatangkan murka. Kenapa? Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Sehebat apapun engkau hari ini, jangan pernah menjadi sombong seperti Edom, saudara. Ya, mereka itu sombong, menganggap rumahnya di antara batu-batu, tapi Tuhan bilang, kalau aku izinkan pencuri datang, maka pencuri akan menghabiskan dan akan membinasakanmu juga. Ingat, hanya dari Tuhanlah hidup kita, Dialah sumber dalam kehidupan kita, ya. Dan saya percaya, saudara, nanti saya akan menayangkan video, saya akan bikin video singkat ketika saya ada di Petra, supaya saudara bisa melihat, ya, betapa indah dan kokoh kota itu sebenarnya, ya. Tapi karena kesombongan Tuhan menjatuhkan dan membinasakan mereka. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam ini Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kesombongan dapat menghancurkan, bagaimana tinggi hati dapat menghancurkan segala apa yang kami miliki. Kami belajar dari Edom hari ini. Mereka yang sombong, merasa aman tinggal di gunung-gunung batu, merasa terlindungi. Tapi mereka lupa bahwa rasa aman yang sejati itu hanya dalam Tuhan. Biar kami belajar, Tuhan. Kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mau mengakui apapun yang kami miliki hari ini, bahkan nafas hidup kami itu adalah pemberian Tuhan.
Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga demi keluarga yang hari ini berdoa, setiap mereka yang berdoa. Kami bawa mulai dari keluarga, rumah tangga kami, biar ada damai sejahtera, ada roh takut akan Tuhan, ada kerendahan hati yang mengakui Tuhan segala-gala di atas segala-galanya. Berkati para suami hidup kudus, tanda menghormati Tuhan. Istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga besar kami, orang tua kami, kakak adik kami, semua Tuhan menyertai dan memberkati. Perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga kami Bapa. Biarlah yang sakit hari ini Engkau sembuhkan, yang sedang terbaring sakit mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kesembuhan Tuhan terutama secara jiwa terjadi atas hidup kami. Yang sakit apapun kami berdoa, yang tersumbat ada penyumbatan, yang terkena COVID, kanker ginjal, yang terkena darah tinggi, yang terkena susah tidur, yang terkena syaraf kejepit, autoimun, apapun sakit penyakit kami, Tuhan sanggup menyembuhkan ketika kami datang berserah kepada Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan, berikan kami ketabahan menjalani semua proses Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang ada dalam proses Tuhan, yang sedang ada masalah, persoalan, beban yang berat Tuhan, berikan kelegaan. Yang sedang terikat dengan dosa-dosa, kecemaran, kenajisan, percabulan, persinahan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami buang jauh-jauh. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, kami tolak dalam nama Yesus. Yang terikat juga dengan kekecewaan, kepahitan, amarah, dendam, kami tolak dalam nama Yesus. Yang terikat juga Tuhan dengan segala dosa-dosa, iri hati, sakit hati, Tuhan, dendam kami buang, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kelepasan dan kemerdekaan agar kami hidup di dalam kebahagiaan. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang membutuhkan, yang berkekurangan, Tuhan Engkau mencukupi, yang membutuhkan, menginginkan kelahiran seorang anak, Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, Shalom Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Tuhan, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, bahkan TNI Polri yang terus berjaga bagi Indonesia aman, damai, sentosa. Kami tahu semua ada dalam tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota dan negara, sia-sialah usaha para penjaga. Berkati bangsa kami, tanahnya, udaranya, iklimnya, lautnya, sungainya, terutama penduduknya diberkati Tuhan. Ampuni bangsa kami, sucikan, kuduskan, lawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, terjadi pertobatan. Semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua juga Tuhan melindungi dan memberkati. Mereka yang terus setia berdoa di antara bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, jagai, lindungi Bapa, agar setiap bangsa-bangsa, anak-anak-Mu yang ada di atas bangsa-bangsa ini boleh berdiri teguh dan menyerahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu agar mereka juga boleh mengalami kelepasan. Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan menjagai juga para tim medis, ya bahkan tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, buat malam hari ini kami mengucap syukur telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Mari angkat hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, Shalom dan Immanuel.